Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu kesempatan sehingga kita bisa hadir pada Google Meet pada siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Wulandari, Gita Wulandari, Fajriati Husni, dan Irsyad. Di sini akan menjelaskan tentang peranan sains dalam adaptasi dengan lingkungan dan alam. Tugas ini dalam bentuk makalah dan lalu kami buat dalam bentuk PPT agar mudah dipresentasikan. Dengan mata kuliah dasar-dasar sains dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Monika Primasari MPD. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Gita Wulandari. Pada Gita Wulandari, saya sebagai moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih Irsyad. Adaptasi dengan lingkungan, sains telah membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan melalui berbagai penemuan dan inovasi. Salah satu contohnya adalah teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan juga turbin angin. Adaptasi dengan alam, sains juga membantu manusia beradaptasi dengan alam melalui penemuan dan inovasi. Salah satu contohnya adalah teknologi pertanian modern seperti pupuk dan pestisida. Teknologi ini membantu meningkatkan produksi tanaman dan mengurangi kerugian akibat serangan hama dan juga penyakit pada tanaman. Selain itu, sains memiliki peran yang penting dalam membantu manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan dan alam secara efektif. Salah satu kontribusi utama sains dalam adaptasi dengan lingkungan dan alam adalah melalui penelitian dan pemahaman tentang ekosistem. Ilmuwan mempelajari berbagai aspek lingkungan seperti cuaca, iklim, biodiversitas, ekologi, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana alam bekerja dan bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Selanjutnya, penelitian dalam sains juga membantu dalam mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Contohnya adalah pengembangan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sains juga berperan dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti pengolahan limbah, manajemen air, dan perlindungan satwa liar. Sekian pemaparan materi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, Pak Wulandari yang telah memaparkan materi 1. Selanjutnya saya silakan kepada Ayu Wulandari akan memaparkan materi kedua. Kepada Ayu Wulandari saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu, sains juga membantu dalam memahami dampak manusia terhadap lingkungan dan alam. Melalui penelitian dan pemantauan, sains dapat mengidentifikasi pola kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan penurunan biodiversitas. Informasi ini penting dalam membentuk kebijakan lingkungan yang efektif dan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu, sains juga berperan dalam mendukung upaya adaptasi dengan lingkungan yang berubah. Contohnya saja yaitu penelitian tentang perubahan iklim dan pengembangan strategi untuk menghadapinya. Sains memberikan pemahaman tentang efek perubahan iklim seperti kenaikan suhu global, peningkatan intensitas bencana alam, dan perubahan pola cuaca.
Selanjutnya yaitu dampak sains dalam adaptasi dengan lingkungan dan alam. Sains memiliki dampak yang signifikan dalam adaptasi dengan lingkungan dan alam. Melalui metode ilmiah, penelitian dan kemajuan teknologi, sains memainkan peran kunci dalam memahami alam dan memanfaatkannya untuk keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Berikut adalah beberapa dampak sains dalam adaptasi dengan lingkungan dan alamnya. Yang pertama yaitu pemahaman lingkungan. Sains membantu kita memahami ekosistem dan bagaimana segala sesuatu saling berinteraksi dalam lingkungan. Melalui penelitian ilmiah, kita dapat mempelajari pola iklim, dinamika perairan, keanekaragaman hayati, dan proses alam lainnya. Pemahaman ini penting dalam memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan mengembangkan strategi adaptasi yang efektif. Yang kedua yaitu mitigasi perubahan iklim. Sains memainkan peranan penting dalam memahami perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Penelitian ilmiah membantu mengidentifikasi penyebab perubahan iklim, seperti emisi gas rumah kaca, dan menganalisis efek jangka panjangnya. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengembangkan solusi dan strategi adaptasi yang termasuk penguraian emisi, energi terbarukan, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi kedua. Selanjutnya pembacaan materi ketiga yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang ketiga yaitu konservasi sumber daya alam. Sains memainkan peran penting dalam konservasi sumber daya alam dengan mempelajari sifat dan fungsi sumber daya alam. Sains membantu mengidentifikasi cara untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. Contohnya, sains menyediakan secara berkelanjutan. Contoh sains menyediakan pemahaman tentang cara menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang rentan, mengembangkan metode penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sains memberikan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui pemodelan dan analisis ilmiah, kita dapat memahami implikasi jangka panjang dari kebijakan dan praktik tertentu. Sains juga membantu dalam mengembangkan strategi adaptasi seperti penanganan bencana alam, pengelolaan risiko, dan rencana penggunaan lahan yang berkelanjutan. Yang kelima, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Sains dan teknologi saling terkait erat dalam adaptasi dengan lingkungan. Melalui penelitian dan inovasi sains telah menghasilkan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, teknologi hijau juga membantu mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungannya. Yang berikutnya, hubungan sains dalam adaptasi dengan lingkungan dan alam. Berikut ini adalah beberapa cara di mana sains berhubungan dengan adaptasi dalam konteks lingkungan dan alam. Baiklah, pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh Fajriati Husni. Kepada Fajriati Husni, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu hubungan dengan adaptasi dalam konteks lingkungan dan alam. Yang pertama yaitu pemahaman tentang lingkungan.
Sains membantu kita memahami lingkungan di sekitar kita, termasuk faktor-faktor fisik seperti iklim, cuaca, dan geografi. Penelitian ilmiah yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola alam, perubahan iklim, dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Informasi ini penting untuk memahami tantangan adaptasi yang dihadapi oleh organisme hidup. Selanjutnya yaitu evolusi dan seleksi alam. Konsep evolusi dan seleksi alam merupakan kontribusi utama sains dalam pemahaman adaptasi. Sains mempelajari bagaimana organisme hidup mengalami perubahan genetik seiring waktu dan bagaimana adaptasi terjadi sebagai respon terhadap tekanan lingkungan. Melalui penelitian evolusi, kita dapat melacak asal-usul dan sejarah adaptasi organisme hidup. Selanjutnya yaitu konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Sains memiliki peran kunci dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ilmiah membantu kita memahami bagaimana ekosistem berfungsi dan bagaimana spesies berinteraksi satu sama lain. Informasi ini penting dalam merancang strategi konservasi yang efektif dan mengelola sumber daya alam dengan bijak untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, teknologi dan inovasi. Sains juga berkontribusi pada adaptasi melalui pengembangan teknologi dan inovasi. Misalnya, penelitian dalam bidang energi terbarukan membantu kita mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Teknologi pertanian canggih memungkinkan pengembangan metode pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Teknologi dan inovasi ini dapat membantu kita beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan memanfaatkan pengetahuan sains dan penelitian yang berkelanjutan, kita dapat memahami dan mengatasi tantangan adaptasi dengan lebih baik. Sains memberikan landasan penting bagi pengembalian keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi perubahan lingkungan dan alam yang terus berlangsung. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya ucap terima kasih kepada Fajriati Husni yang telah memberi. Mungkin itulah yang dapat kami jelaskan dari PPT kami ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.